103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui Zoom meeting bersama narasumber kita Bapak Yana Hairul Taufik Ismail, Manajer Umum dan Praktisi Ekonomi Syariah KUD Amanah Galunggung Mandiri Cilampung Hilir, Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum pagi Pak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Nurul. Apa kabar Pak Yana, sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Nurul sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Yana lagi di kantor Pak, di Iya, koperasi. ini sebenarnya di kantor koperasi Mbak. Baik, Pak Yana, sesuai dengan tema kita pagi ini, KUD Amanah Galunggung Mandiri rangkul agen beras menjadi mitra dengan pola syariah. Mungkin pertama-tama bisa diceritakan dulu nih, Pak Yana, seperti apa sih cara merangkul yang dimaksud? Silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Nurul. Tema pagi ini tentang eh, KUD Amanah Galunggung Mandiri rangkul agen beras menjadi mitra dengan pola syariah. Ya, Tentu saja karena memang kita badan hukumnya itu adalah koperasi. Kita merangkul agen-agen beras itu dari segi keanggotaan. Jadi yang menjadi agen beras itu adalah ataupun mitra itu adalah anggota yang menjadi anggota dari KUD Amanah Galung itu sendiri. Jadi alhamdulillah kita bekerja sama dengan lembaga pemerintah, salah satunya baik desa dan kecamatan. Kalau di desa ada Gapoktannya, ya, kelompok-kelompok taninya. Nah, itu salah satu untuk merangkul ada berapa agen beras, ada berapa potensi pasar UMKM yang ada di sekitaran Desa Cilampung Hilir. Nah, adapun dengan pola syariah yang di tema hari ini, sebetulnya pola syariah ini lebih diidentikan tentang transparansi, hmm, tentang kemanfaatan dan kemaslahatan dari kegiatan perdagangan beras ini sendiri. Sebetulnya syariah ini ya lahir itu karena dari adat atau dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cilampung Hilir itu sendiri. Sebetulnya pola-pola syariah yang terbentuk di Desa Cilampung Hilir itu sudah terbentuk. Cuman ya memang tidak dikatakan secara spesifik pola syariah. Jadi sudah terjadi. Jadi pola syariah ini terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Contohnya mungkin kalau dari pola syariah ada dua konsep yang dipakai oleh KUD Amanah Galunggung melalui konsep mudorobah atau bagi hasil, kemudian konsep musyarakah, kerjasama. Nah, dua konsep ini sebetulnya sudah ada di masyarakat Desa Cilampung Hilir. Mereka juga menggunakan pola-pola seperti ini. Kalau di Tasik itu ada yang disebut dengan pola maro atau setengah-setengah. Dan ini mm-mm. juga sama dengan pola syariah itu pola mudorobah bagi hasil. Jadi pada intinya pola syariah yang diambil oleh KUD Amanah sebetulnya terbentuk dari kegiatan-kegiatan ataupun ya adat istiadat dan kebiasaan yang sudah dilakukan dari masyarakat Desa Cilampung itu sendiri. Oke, berarti memang kalau untuk agennya itu adalah anggota koperasi begitu ya, Pak Yana ya. Dan untuk pola Betul, betul, syariah Mbak. yang dimaksud itu diidentikan dengan pola transparansi yang memang sudah ada di masyarakat KUD di sana. Tapi apa Pak yang membedakan dengan tradisi di masyarakat? Ada nggak bedanya atau memang identik sama? Kalau yang membedakannya sih sebetulnya eh, pada tujuan-tujuannya saja. Hanya Hmm. ditekankan contohnya mungkin kalau misalkan tadi saya sampaikan tentang transparansi. Jadi Mm-mm. yang dimaksud transparansi di sana baik tentang nisbah bagi hasilnya, tentang keuntungan yang didapatkan oleh para petani, keuntungan yang didapatkan oleh para agen, keuntungan yang didapatkan oleh KUD juga. Semua dilakukan secara transparan. Jadi semuanya harus mendapatkan keuntungan, baik agen ataupun KUD ataupun para petani Mm-mm. yang tentunya ini sebagai bentuk pemberdayaan bagi para petani yang ada di Desa Cilampung Hilir. Nah, ini Oke. jadi sebetulnya itu yang lebih menitik beratkan transparansi itu ke arah sana. Prosesnya, Proses. prosesnya yang dilakukan itu lebih transparan.
Mm-mm. Berarti memang dalam prosesnya harus menguntungkan para petani, agen, juga koperasi. Ini kalau boleh tahu Pak, untuk persenan untungnya bagi petani, agen maupun koperasi, apakah dipukul rata sama di setiap transaksi atau ada beda-beda? Ada standar nggak dari Beda-beda, Mbak. koperasi? Oh, beda-beda ya. Itu Iya, seperti apa Pak? beda-beda. Iya. Kalau misalkan memang tadi pola kerjasamanya itu terkait dengan permodalan melalui Mm-mm, konsep mudoroba bagi hasil, mm-mm, misalkan seperti ini, KUD Amanah memiliki permodalan dan para petani memiliki keahlian di bidangnya, memiliki usaha yang dilakukannya, kita lakukan kerjasama melalui permodalan tersebut. Bisa jadi permodalan itu dana yang diberikan langsung kepada anggota untuk pemenuhan kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan. Apakah itu mm-mm. untuk pembelian bibit, apakah itu untuk pembelian-pembelian hal-hal yang lain, termasuk biaya sewa kalau misalkan memang tanahnya itu bukan bukan milik para petani. Jadi itu Baik. dilakukan dulu. Nah, setelah itu dilakukan nanti ada kesepakatan yang namanya nisbah bagi hasil. Jadi apakah akan sistemnya itu setengah-setengah, maro ya 50-50 pada saat hasil, atau bisa jadi 30-70 atau 40-60. Jadi itu dilakukan secara musyawarah gitu Hmm. dilakukannya. Nah, kalau misalkan sifatnya perdagangan itu berbeda lagi, Mbak. Gitu. Berarti memang pada intinya tidak ada standar yang menetapkan harus sekian untuk petani, itu balik lagi musyawarah begitu ya Pak ya. Terlebih lagi Betul, betul. apalagi dalam prosesnya memang modal yang dari koperasi itu berbeda-beda untuk setiap transaksi begitu ya Pak ya. Betul, betul. Mm-mm. Pak, sudah sejak kapan menggunakan prinsip syariah ini, pola syariah di koperasi? Sebetulnya sudah kita lakukan dari 2020. Kita Hmm. lakukan dari 2020. Hanya belum dispesifikkan sebagai pola syariah. Dan Mm-mm. kemarin di tahun 2022 itu dilakukan RAT atau rapat anggota tahunan. Kemudian kita merumuskan konsep yang baik dan bagus untuk melaksanakan kegiatan warung kita ataupun kegiatan keagenan beras ini. Nah, di Mm-mm. sana diputuskan kita melalui pola-pola syariah. Pola syariah yang memang sudah terbangun di masyarakat Desa Cilampung Hilir ataupun masyarakat Tasikmalaya. Nah, seperti Baik. itu, Mbak. Mm-mm. Pak Yana, selain karena memang pola syariah ini sudah terbangun dan mirip dengan yang biasa dilakukan masyarakat, ada nggak Pak alasan lain mengapa memilih pola syariah ini, khususnya di KUD Amanah Galunggung Mandiri? Kalau berkaitan dengan pilihan, sebetulnya memang ya tadi mungkin salah satu. Tapi kalau Mm-mm. misalkan berkaitan dengan kenapa harus pola syariah, Ya. yang pertama kalau berbicara tentang syariah hari ini, perkembangan industri syariah, baik lembaga keuangan, baik lembaga keuangan itu sifatnya bank ataupun non bank, itu berkembang signifikan sekali. Apalagi kalau kita kaitkan dengan BSI, Bank Syariah Indonesia, Mm-mm. yang bergabung dari gabungan dari bank-bank syariah. Kita lihat potensi pasar itu juga, potensi pasar khususnya mungkin kalau berbicara di Tasikmalaya yang jumlah pesantrennya yang banyak sekali juga, kemudian juga pola-pola yang digunakan ini pola syariah, akhirnya memang ada potensi ekonominya ataupun pendidikan dari ekonomi syariah ini sendiri. Itu kalau Mm. berkaitan dengan pilihan. Tapi pada dasarnya pola syariah ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak Mm-mm. terbatas baik dari mohon maaf misalkan dari muslim ataupun non muslim, bahkan hari ini kita keagenan juga dilakukan dengan semua, yang pasti mereka menjadi anggota dari KUD Amanah Galunggung Mandiri. Baik. Berarti memang karena lingkungannya mendukung ya Pak ya untuk pola syariah ini dilakukan di sana. Pak Yana, ini terkait dengan jenis beras yang ada di sana ada berapa banyak Pak? Kalau untuk jenis beras yang kita kembangkan sebetulnya memang kita fokus di beras lokal Singaparna, Mbak. Mm-mm. Jadi memang kalau beras beras itu sangat banyak jenisnya mungkin. Ada kalau misalkan yang terkenal mungkin dikenal itu beras Singaparna. Salah satunya beras Singaparna. Kenapa kita tidak ngambil dari beberapa item beras yang lain? Karena memang Mm-mm. tujuan kita untuk mengangkat dari beras Singapana ini di Desa Cilampung Hilir, baik Mm-mm. baik untuk di lokal
di kabupaten ataupun misalkan lintas kabupaten bahkan provinsi ataupun nasional itu tujuannya. Tujuannya memang untuk membantu para petani agar harga dari beras tersebut, harga dari hasil panen itu tidak anjlok. Mm-mm. Jadi tetap memiliki ketahanan pangan yang kuat untuk di Desa Cilapung ini. Baik, berarti memang yang paling utama dikembangkan itu adalah yang jenis Singaparna ya Pak ya. Ini kalau kita ngomongin soal agen pendistribusian beras, biasanya beras-beras yang dari petani kemudian ke tangan agen didistribusikan ke daerah mana aja Pak? Kalau sampai saat ini memang kita masih lingkupnya ada memang kemarin di luar kota, cuman ada beberapa mungkin. Kalau luar kota di luar Tasik ada di ke daerah Ciamis, daerah Garut, kemudian daerah Bandung. Nah, Mm-mm. kalau misalkan di lingkup Kabupaten Tasik sendiri, karena di tahun 2022 kita ada program beras masuk pesantren, kita kerjasama dengan pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Tasikmalaya untuk menyupport dari menyuplai dari berasnya, kebutuhan berasnya. Jadi Mm. sebetulnya kita baik di kabupaten ataupun di luar kabupaten sudah dilakukan kemitraan-kemitraan. Hanya yang lebih banyak, kita kurang lebih sampai hari ini ada 220 lah kemitraan. Baik kemitraan itu dengan lembaga, Mm-mm. pesantren, ataupun misalkan dengan pasar, ataupun dengan UMKM, kurang lebih ada 220. Dengan yang di luar kota juga. Mm. Ada 220 kemitraan. Itu maksudnya kemitraan sama agen sama atau berbeda Pak? Eh, Berbeda. Berbeda Kalau ya? misalkan yang kemitraannya, kemitraan dengan lingkupnya pemerintah mungkin Mm-mm. ada ya kurang lebih 10 sampai 15. Sisanya Mm-mm. agen-agen yang tersebar di wilayah masing-masing, Pak. Oke, totalnya dua Terkhususnya ratus di dua puluh. Lampung Hilir kita punya ada 11 keagenan. Mm-mm. Keagenan 11 agen itu koordinator. Jadi Oke, kita baik. ada 11 kampung. Nah, itu dijadikan sebagai koordinator dari wilayah-wilayah tersebut. Mm-mm. Kalau untuk rate harga dari beras ini berapa Pak? Kalau dari petani dan ke agen. Dari agen berarti harga beras yang sudah didistribusikan. Harga pasarnya itu berapa Pak? Kisarannya. Kalau saat ini memang kalau berbicara harga ya Mbak, hari ini Mm-mm. kebetulan harganya ya eh, cukup ini ya terjadi kenaikan gitu. Tapi Mm-mm. kita kalau berbicaranya selisih, biasanya kita kalau misalkan dari KUD ke agen itu selisihnya antara 500 sampai 1.000 rupiah. Ada Baik. selisih. Jadi itu Mm-mm. tergantung jarak tempuh yang di ininya. Kalau misalkan luar kota itu ada sekitar 200 atau 300 untuk transportasi, biaya transportasi. Tapi kalau misalkan masih lingkup di kabupaten dan memang tidak terlalu jauh, Mm-mm. biasanya range-nya itu 500 rupiah. Jadi ambil kalau misalkan kita harga dasarnya itu 12.000, kita Mm-mm. jual ke agen itu 12.500. Maksimalnya itu 13.000 per hari ini. Per hari ini. Mm-mm. Karena hari ini memang beras beras lumayan terjadi kenaikan apalagi di Benar. musim kemarau saat ini, Pak. Itu per kilogram ya Pak ya? Iya, per kilo. Pertanyaan Betul. ya. Baik. Kalau tadi kita Ya, sudah Mbak. ngomongin tentang harganya juga dari agen ke konsumen, juga dari petani ke agen dan koperasi. Kalau sekarang jumlah petani yang tergabung ada berapa, Pak? Sampai saat ini keanggotaan yang tergabung dalam kemitraan di Koperasi Amanah Galunggung itu kurang lebih ada 60, ada 64, ada 64 petani untuk di Desa Cilampung Hilir, kemudian Desa Rancapaku. Jadi ada dua desa itu, dari dua desa. Kemitraannya ada 64 petani. Mhm. Kalau total anggota itu kurang lebih 1.000, tapi kalau yang untuk kemitraan petaninya yang bermitra langsung dengan Koperasi Amanah Galunggung itu ada 64 petani melalui Nah, Gapoktan ataupun yang kemandirian langsung menjadi anggota dari KUD Amanah Galunggung. oke. Baik, kalau dari petaninya sekitar 60-an petani, dan itu ditambah dengan agen-agen dan kemitraan lainnya ya, Pak ya. Betul, betul. Kalau untuk luas sawah yang digarap petani, rata-rata berapa, Pak? Kalau untuk di Desa Cilampung Hilir itu kurang lebih satu petani itu
menggarap itu 80 batak kalau bahasanya di Tasik. Kalau ini Hmm. 80 tumbak. 80 tumbak sampai 200 tumbak. Jadi kalau di meter persegi kan tinggal dikali 14 meter persegi. Hmm. Kalau dari 200 batak kurang lebih 2.400 meter persegi per satu petani. Itu Iya. jadi kurang lebih 80 tumbak yang digarapnya dalam satu kotak ataupun yang digarap oleh para petaninya. Hmm. Lumayan banyak ya Pak ya. Itu kalau sekali Iya, panen Mbak. bisa berapa berapa Pak? Berapa ton ya jatuhnya ya? Kalau untuk per 20 tumbak itu biasanya menghasilkan 4 sampai 5 kintal. 5 Oh, kintal. kuintal. Kalau untuk jadi ini, untuk jadi gabah. Setelah itu Mm-mm. masih gabahnya gabah basah per Oke. 20 per 20 tumbak. Karena kalau nanti dijemur ada penurunan kembali. Kalau Hmm. dari 50 kilo atau dari 1 kintal itu penurunannya bisa sampai 30 sampai 40%. Jadi yang jadinya itu sekitar 60%. Nah, Mm-mm. gitu. Jadi untuk yang jadi berasnya itu sudah jadi gabah keringnya, kemudian nanti digiling itu kurang lebih ada penurunan lagi sebesar 40% dari gabah basah setelah dijemur, Mbak. Berarti memang yang ke tangan agen itu yang sudah menjadi beras ya Pak ya? Betul, betul, Beras Mbak. sempurna. Oke. Dalam satu tahun bisa berapa kali panen Pak? Untuk panen sendiri sebetulnya 3 sampai 4 bulan, Mbak. Jadi dari mulai persiapan lahan, kemudian juga penanaman, pemilihan bibit, penanaman, kemudian pemupukan, termasuk masa menunggu atau dilihat apakah ada hama, Mm-mm. apakah harus dilakukan pestisida atau tidak. Nah, sampai pemanenan, kemudian panen pun ada 3 tahapan, dipisahkan biji-bijinya, pemisahan biji-biji, kemudian sampai nanti gabahnya itu dijemur, sampai nanti digiling itu kurang lebih masanya itu 3 sampai 4 bulan sampai bisa menjadi beras lokal Singaparna. Hmm. Berarti memang kalau dalam setahun itu bisa 2 sampai 3 kali panen ya Pak ya? 2 sampai 3 kali panen. Baik. Ini kalau untuk penanganan hama biasanya masyarakat setempat atau petani setempat seperti apa Pak? Caranya? Caranya itu memang ada yang cara tradisional, Mm-mm. ada yang memang memakai cara-cara ya dengan obat-obatan, obat-obatan kimia seperti pestisida. Jadi kita lihat dulu para petani tetap lihat penyakit dari hama itu apa gitu, penyakit dari padinya itu apa? Apakah hamanya itu karena serangga, apakah hamanya itu karena penyakit tumbuhan, atau memang hamanya itu karena hal-hal yang lain. Kalau Mm. misalkan memang karena penyakit tumbuhan dan memang setelah dilakukan tradisional tidak bisa, biasanya dilakukan dengan penyemprotan pestisida. Dan pestisida juga kan bermacam-macam tadi. Ada yang Iya, memang iya. kalau karena serangga berarti bentuk pestisidanya menggunakan insektisida. Kalau Mm-mm. misalkan karena tumbuhan itu pakai fungsi sida. Nah, kemudian yang lain juga jadi disesuaikan dengan penyakit dari padi itu sendiri. Tapi pada dasarnya eh, yang dilakukan oleh para petani kiranya masih bisa dilakukan secara tradisional, hamanya masih bisa dihilangkan, itu dilakukan secara tradisional, tidak menggunakan pestisida. Mhm. Gitu. Baik, kalau untuk alat-alat yang digunakan petani Pak untuk menggarap sawahnya biasanya diperoleh dari mana? Ada support dari koperasi juga Kalau atau seperti apa? alatnya alat berat seperti traktor itu Mm-mm. memang biasanya kerjasama dengan desa. Nah, di desa Cilampung Hilir itu ada baik dari kelompok Gapoktan ataupun dari BUMDesnya biasanya ada menyediakan untuk penyewaan traktor untuk para petani. Nah, kalau untuk KUD yang mana sampai saat ini belum ada, memang belum ada alat berat yang disediakan oleh KUD. Tapi kalau sifatnya memang alat-alat yang seperti cangkul, kemudian Mm-mm. hal-hal yang memang tidak terlalu ini besar, itu bisa disediakan oleh KUD. Tinggal Hmm. nanti anggota itu dibuatkan rincian anggaran biayanya, kebutuhannya apa, nanti pihak koperasi yang mengadakannya. Baik. Pak Yana, kalau dari koperasi sendiri, apakah ada pendampingan atau semacam pengarahan kepada para petani terkait dengan pertanian atau beras?
Ya, tentu saja Mbak ada. Mm-mm. Kita bekerja sama dengan dinas terkait, baik dengan dinas pertanian, kemudian juga kita ada pendampingan langsung dari desa juga, dari Mm-mm, mm-mm. kelompok-kelompok yang memang di Gapoktan juga ada tokoh-tokoh petaninya yang memang berpengalaman di bidangnya, dan juga kita melakukan advokasi ataupun sosialisasi ataupun pelatihan di Desa Cilampung Hilir. Itu salah satunya upayanya dalam peningkatan hasil panen. Kalau misalkan nih pada saat musim kemarau ini ataupun misalkan ada hama yang ini bagaimana caranya? Nah, biasanya kita lakukan kegiatan-kegiatan advokasi dengan mendatangkan para ahli, salah satunya dari dinas-dinas terkait, Mbak. Baik. Kalau agenda pendampingan itu berarti memang ada sifatnya apakah rutin dilakukan atau memang kalau misalkan ada agenda dari pihak-pihak terkait? Sebetulnya kalau agenda rutinnya itu 1 tahun 1 kali, tapi memang terkadang kita lakukan insidental juga. Ketika Mhm. memang dirasa ketahanan pangan di desa, misalkan salah satunya kemarin terjadi kenaikan harga beras, banyak yang gagal panen. Kadang-kadang kita dari KUD Amanah Galunggung diikut sertakan dengan desa sama-sama mencari solusi. Salah satunya kita bermusyawarah, mengadakan musdes, musyawarah desa untuk menghadirkan para petani. Salah satunya kita jejak pendapat, kenapa Hmm. bisa sampai gagal panen dan lain sebagainya. Dan salah satunya mungkin kegiatan insidentalnya adalah kegiatan advokasi dari pemerintah ataupun dinas terkait. Baik, baik. Berarti memang masih ada potensi gagal panen ya, Pak. Biasanya gagal panen itu disebabkan oleh apa sih, Pak? Kalau sampai hari ini gagal panen itu yang paling itu oleh cuaca Cuaca sebetulnya, ya. cuaca Mm. yang ekstrim hari ini. Sudah ada beberapa daerah yang terdampak dari cuaca ekstrim, apalagi kemarin ke hari ini sampai hari ini kemarau, banyak irigasi juga yang kekeringan karena di kita kan sawahnya itu sawah irigasi. Kita Mhm. bibitnya itu jenisnya impari, inbrida, sawah irigasi. Jadi pengairan itu sumber yang paling utama. Nah, jadi ketika memang ada kemarau, itu ada beberapa petani yang memang tidak bisa ini. Jadi akibatnya terjadi pusok ataupun terjadi gagal panen. Ataupun misalkan ada hal-hal yang lain terkait pestisida. Pestisida juga sama mempengaruhi. Kalau misalkan penggunaan pestisida terlalu banyak, kemudian tidak teratur juga, itu bisa mengakibatkan gagal panen juga. Ataupun hasil panennya jauh. Bisa jadi kalau biasanya hasil panennya misalkan 1 ton, ternyata yang didapat itu hanya 50%-nya. Mm-mm. Ternyata memang dari pestisida yang terlalu banyak juga itu mengakibatkan pertumbuhan yang sedikit. Jadi mengurangi pertumbuhan dari padi itu sendiri. Nah, kita lakukan juga advokasi-advokasi terhadap masyarakat, terhadap para petani seperti itu. Baik. Pak Yana, kalau dalam proses pendistribusian beras dari petani, kemudian ke agen, hingga akhirnya ke konsumen, biasanya apa sih masalah yang sering kali terjadi dalam prosesnya? Masalah Dalam atau prosesnya, kendala ya? Mm-mm. nah, kalau kendala internal itu sebetulnya kendalanya itu sebetulnya dari harga sebetulnya. Harga Terjadi ya? kenaikan harga, nah itu kadang-kadang kita agak sulit menyampaikan. Ternyata di pasar itu belum naik nih. Tapi kita Hmm. harga sudah di petani itu naik. Karena mungkin dari harga pupuknya yang naik, ataupun misalkan ada biaya-biaya operasional yang dilakukan oleh petani itu naik juga. Akhirnya ya nanti harga gabah itu naik. Harga gabah hari ini kan yang basah itu 600, yang biasanya 550 atau 500.000 terjadi kenaikan. Dan itu salah satunya ya mengakibatkan kendala untuk pasokan ke agen juga jadi berkurang karena memang dari agen juga harus harus memikirkan juga ini penjualannya harus seperti apa. Itu salah satu kendala yang paling sering dihadapi lah. Mm-mm. Kalaupun misalkan memang dari kenaikan harga ini sudah jadi umum ya, karena Iya. memang kadang naik, kemudian ya sebetulnya banyak naiknya dibanding turunnya ya, Iya banyak naiknya benar. sebab dibanding.
turunnya. Kalau udah naik itu agak-agak kesulitan untuk turun. Nah, kalau Mm-mm. kendala-kendala yang lain mungkin dari transportasi. Nah, karena memang jaraknya jauh, kemudian juga misal tidak bisa masuk roda 4, nah akibatnya itu jadi keterlambatan dalam pengiriman. Nah, ataupun jadi biayanya juga jadi nambah lagi biaya Mm-mm. operasional. Hal-hal itulah hal-hal teknis sebetulnya. Kalau Iya, hal-hal baik. yang prinsipil, insya Allah sih udah ada, masih bisa Baik. dilaksanakan. Pak Yana, tadi kan ada sekitar 60 petani yang yang ikut menjadi kemitraan di KUD ini. Nah, untuk menampung semua hasil panennya, apakah dari KUD sudah ada tempat penyimpanan seperti gudang bulog atau bagaimana? Alhamdulillah kita kerjasama dengan 4 penggilingan padi yang ada di Desa Cilampung Hilir. Mhm. Dan salah satu bentuk kemitraannya itu adalah menampung hasil panen para petani. Walaupun itu tetap ada bagi hasilnya untuk kemitraan dengan penggilingan padi juga. Nah, alhamdulillah jadi hasil dari para petani itu kan memang dari 60 juga tidak serempak melakukan panen raya. Ah, Jadi benar. memang beda-beda. Mungkin di bulan ini beberapa 10 petani yang panen, mungkin di minggu depannya 5 petani dan sebagainya. Jadi kita atur di 4 tempat itu bisa masuk semua gitu. Mhm. Karena memang yang didapatkan dari para petani kan gabahnya bentuknya basah. Nah, jadi harus segera dijemur. Nah, alhamdulillah kalau musim kemarau ini memang cepat nih untuk ngejemur itu. Cuman memang pasokan gabahnya jadi berkurang karena memang pengairannya jadi berkurang. Nah, jadi Mm-mm. seperti itu. Jadi memang kita kerjasama kalau punya gudang sendiri kita tidak, tapi kita mempunyai kemitraan dengan para penggilingan padi yang memiliki lahan yang cukup luas di Desa Cilampung Hilir. Itu, Mbak. Baik, Pak Yana. Untuk harapan dari KUD Amanah Galunggung Mandiri kepada para petani yang menjadi mitra, silakan Pak. Yang menjadi harapan untuk para petani, khususnya yang menjadi mitra KUD Amanah Galunggung Mandiri, karena memang petani itu kan singkatannya itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi Baik. fungsi dari petani itu adalah menjaga tatanan Indonesia. Salah satunya adalah dalam ketahanan pangan. Jadi pesannya adalah bahwa para petani bukan sedang menanam tumbuhan, tapi sedang menjaga kehidupan. Mudah-mudahan para petani, ya bukan petani di Cilampung saja, bisa bangga menjadi petani Indonesia. Karena menjadi petani itu adalah hebat. Baik. Sebelum Petani kita hebat, petani juara. Sebelum kita mengakhiri talk show pagi ini, Pak Yana mungkin bisa diberikan tips-tips kunci sukses usaha dalam pengelolaan beras, terutama bagi yang ingin menjadi pengusaha beras dan juga ikut bermitra dengan koperasi, khususnya untuk pendengar kita di FM Mania. Silakan Pak Yana. Untuk tips-tipsnya, yang pertama, ya, jangan pernah menyerah karena usaha yang dilakukan harus terus-menerus, tidak bisa secara langsung, harus bertahap dan rintangan, kemudian halangan pasti ada. Itu jangan pernah menyerah. Kemudian yang kedua adalah perbanyak jaringan. Hari ini kita dihadapkan dengan era digital. Jaringan yang harus dilakukan adalah jaringan yang memang media sosial kita harus lakukan. Kemudian door to door ataupun kegiatan kerjasama, perbanyak pasar, baik itu kemitraan dengan para anggota secara langsung, kemudian kemitraan dengan lembaga juga harus dilakukan. Itu ada dua hal. Ya, Hmm. tips. Baik, untuk Bapak Yana Heru Taufik Ismail, Manajer Umum dan Praktisi Ekonomi Syariah KUD Amanah Galunggung Mandiri Celampung Hilir, Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berkenan berbagi pengetahuan bersama Nurul dan juga DFM Mania. Terima kasih banyak Pak sekali lagi. Untuk DFM Sama-sama Mbak. Mania juga nanti yang ketinggalan videonya kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Terakhir tadi tuh petani apa Pak? Penjaga tatanan Menjaga pangan. tatanan negara Indonesia. Oke. Penyangga tatanan negara Indonesia. Wah, petani hebat, hidup petani. Ya, Terima kasih Mbak. banyak Pak Yana ya. Salam untuk rekan-rekan di sana ya Pak ya. Baik, Mbak. Oke, DV Mania itu artinya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul dan kru yang bertugas juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.